Astagfirullah, berita ini lagi. Apa negara ini nggak capek? Sehari aja tanpa berita korupsi. Gila ya emang. Biasalah Al, di negara kita itu korupsi itu kayak makanan sehari-hari kita gitu. Tapi kadang aku masih bingung, apa korupsi itu cuma ngambil uang negara aja? Sebenarnya korupsi itu lebih luas dari sekedar ngambil uang sih. Ya kalau kita mau ngambil bahasa yang gampang dipahami, korupsi itu intinya penyalahgunaan eh, kepercayaan publik untuk keuntungan dirinya sendiri. Hah? Penyalahgunaan kekuasaan? Maksudnya apa? Nah, jadi gini, kita kan sebagai rakyat biasa ini, nah terus kita ngasih kepercayaan dan kekuasaan jabatan ke mereka pejabat-pejabat itu buat ngurus mainan raksasa kita yaitu negara. Nah, kalau mereka pakai kekuasaan itu buat ngambil atau nyalahin harta mainan atau buat diri sendiri, itu namanya udah korupsi. Contohnya kayak bendahara kelas. Nah, kita percaya ke dia untuk megang duit kas. Megang duit kas kita kan. Nah, terus bendahara itu malah bikin untuk top up game kayak top up ML, FF, eFootball. Nah, masih banyak itu game-game yang lain itu. Oh, intinya itu mengkhianati amanah ya? Nah, tepat sekali. Dan ini bukan cuma persoalan uang loh. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengkhianati amanah ini. Nah, biasanya itu yang sering kita dengar ada 4 macam yang keluar di berita-berita di TV-TV itu. 4 jenis? Coba Demi jelasin. Biar kita tuh nggak cuma emosi atau marah-marah aja gitu. Dan kita tuh biar paham apa sih yang terjadi atau yang kita hadapi saat ini. Nah, jenis yang pertama itu suap. Nah, dikarenakan sekarang ini kita masih di jenjang pendidikan, kita anggap aja itu namanya pertukaran nilai. Tukar nilai? Kalau dalam lingkungan kampus contohnya kayak gimana ya? Kalau contohnya gini gimana? Kan aku butuh nilai di matkulnya Bu dosen. Terus aku bilang gini ke dosennya, Bu, ini saya punya sedikit uang. Ibu terima ya. Nanti tolong nilai saya ditambahkan. Kan saya udah usaha. Nah, itu juga termasuk dalam korupsi agar ibu dosen tersebut memberikan nilai A kepada nilaimu. Nah, benar. Dalam konteks negara ini, suap itu adalah ketika pengusaha dikasih duit ke pejabat. Nah, biar pejabat tersebut ngasih proyek gede ke pengusaha tersebut. Padahal proyek ini kan harusnya dilelang secara terbuka. Nah, kuncinya ada kesepakatan aktif antara dua pihak. Yang memberi dan yang menerima itu sama-sama salah karena ada pertukaran demi melanggar aturan. Kalau yang kedua, Yang kedua itu pemerasan ataupun penahanan perizinan gitu. Nah, misal sekarang ini aku seorang pejabat, aku ngomong gini, misal ini jangan dianggap serius. Rauna, berkas tokomu itu kurang loh. Nah, aku bisa bantuin lancarkan semuanya itu. Tapi ada satu syarat, kamu harus ngasih aku 1 unit HP terbaru. Kalau enggak, surat perizinan berkasmu itu akan kutahan sampai tahun depan. Bu, padahal berkasku udah lengkap, tapi aku terpaksa ngasih berkas itu. Kalau enggak, bisnisku nggak bakal jalan. ini berarti lebih jahat. Ancaman izin pemerasan itu petugas yang memaksa untuk memberikan uang atau barang kalau enggak bakal urusannya itu bakal dipersulit. Nah, tepat. Petugas yang aktif dalam meminta dan mengancam ini murni penyalahgunaan jabatan untuk menekan orang-orang yang sedang membutuhkan. Jodoh pindah yuk. Ini
kita lanjutkan pembahasan yang tadi. Nah, yang ketiga itu penggelapan. Kalau di kampus itu biasanya terjadinya itu sama uang event. Contohnya gini, kan aku ikut organisasi, terus ngadain acara, terus aku ditunjuk untuk sebagai pembeli peralatan di organisasi itu. Terus aku dikasih dana 5 juta. Nah, ternyata harga pulpennya itu cuma 3 juta. Nah, harusnya yang 2 juta itu kan masuk ke kas organisasi itu, tapi malah tak pakai buat liburan. Terus kamu bilang apa pas ditanya uangnya kemana? Ya, aku nanti tinggal bilang aja kalau harga pulpennya lagi naik. Padahal aku kasih nota palsu. Nah, itu namanya penggelapan atau hilang di tengah jalan. Uang atau aset itu kan udah disah atau dipercayakan padanya, tapi dia ini malah menggunakan uang dan aset tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, dia kan juga mengambil hak yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, yaitu kas organisasi. Nah, harusnya kan kas tersebut digunakan untuk kepentingan organisasi itu. Yang terakhir, gratifikasi ini kayaknya yang paling halus ya? Nah, iya, makanya itu sering disalahpahami. Misalnya itu kayak kopi setelah urusan. Nah, kita anggap aja aku seorang pelayannya. Nah, terus aku bilang gini, Alia, urusan KHS-mu udah selesai ya. Ini juga sudah aku tanda tangani semua gitu. Wah, terima kasih banyak ya Ilmi, udah banyak membantu. Ini aku bawain kopi dari kafe sebelah. Enak loh. Lah, kok bisa jadi korupsi? Kan cuma bilang terima kasih. Ya enggak lah, itu kan dalam batas wajar. Hadiah biasa boleh, tetapi gratifikasi adalah hadiah yang diberikan karena jabatan si penerima. Nah, dan itu sangat berhubungan dengan tugasnya. Kalau hadiahnya mahal, misalkan jam tangan, tiket pesawat, motor baru, dan itu tidak dilaporkan, ini bisa jadi benih suap di masa depan. Kenapa? Karena si petugas akan merasa berutang budi pada si penerima. Jadi kalau dapat hadiah yang nilainya gede dan berhubungan sama-sama si pekerja, nah ini wajib dilaporkan ke negara. Kalau enggak dilaporkan, ya sama aja korupsi. Jadi korupsi itu bukan bisa dilakukan oleh pejabat saja, tetapi bisa terjadi di mana saja, kapanpun, dan siapapun. Seperti halnya tukar nilai suap, ancaman pemerasan, kemudian penggelapan, dan gratifikasi. Dan kalau kita paham bentuk-bentuknya, kita akan jadi lebih peka. Kita bisa mulai dari hal kecil kayak nggak menyogok tukang parkir atau menggunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi yang dapat melanggar aturan. Nah, intinya itu satu, jaga amanahmu. Sekecil apapun jabatan dan kepercayaan orang terhadap dirimu, jangan pernah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kita sebagai generasi kampus harus jadi agen of change yang paling vokal melawan segala bentuk kecurangan ini. Yuk mulai dari diri kita sendiri, katakan tidak pada korupsi.